Halo guys, David sini dan di sini udah ada Samsung Galaxy S21 series S21. Yang di sini ada Samsung Galaxy S21 Plus dan yang ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Ada satu lagi sih yang S21 biasa, tapi karena tangan saya cuma dua dan unitnya kali ini lumayan terbatas, udah bisa pegang dua sekaligus saja, udah lumayan banget. Jadi sedikit cerita aja, saya lumayan nunggu Samsung Galaxy S21 series ini karena buat Anda yang sering ngikutin channel ini pasti udah tahu kalau saya ini pengguna setia Samsung Galaxy S20, S20 sejak dia diluncurin dan udah hampir setahun lah saya pakainya. Jadi saya lumayan penasaran kira-kira apa yang dikasih Samsung, apa yang di-upgrade Samsung dari S20 ini ke S21 kali ini. Kali ini mereka ada keluarin 3 varian sekaligus, ada Samsung Galaxy S21, S21 Plus, dan S21 Ultra. Buat yang varian yang biasa sama yang Plus itu, Samsung lebih nargetin ke orang yang lebih fokus ke lifestyle, yang lebih update gitu lah katanya, yang nggak terlalu pentingin spek, yang penting HP-nya bagus aja. Nggak peduli spek di atas kertas, mau pakai chipset apa, mau pakai kamera apa, itu gimana, nggak terlalu mikirin. Yang penting HP-nya bagus, bisa dipakai buat update, itu udah oke banget. Sementara kalau yang S21 Ultra ini dari bodinya aja udah kelihatan banget kalau dia lumayan pengen pamer lah ya, dari kameranya, terus dari ukurannya. Dia bener-bener ngincer orang yang mentingin spek banget. Buat Anda yang seneng baca spesifikasi di GSM Arena, yang seneng banding-bandingin skor Antutu, lewat S21 Ultra ini Samsung kayak mencoba buat menuhin keinginan itulah. Jadi targetnya lumayan beda. Kita coba bahas dari yang lebih simpel aja dulu, si Samsung Galaxy S21 dan S21 Plus. Di sini yang saya pegang S21 Plus. Sebenarnya S21 Plus sama yang biasa itu bedanya cuma beberapa doang, jadi pegang satu udah cukup mewakilin lah. Yang paling ngebedain itu S21 Plus sama S21 biasa ada di berat, udah pasti. Yang biasa itu 170-an, kalau ini 190-an atau 200 gitu. Nanti saya tulisin aja detailnya kayak gimana. Terus tentu aja ukuran layarnya juga beda. Kalau yang S21 Plus ini 6,7 inci, kalau yang biasa 6,2 inci. Baterai yang Plus ini 4800, yang biasa 4000, dan bahan yang dipakai juga beda. Kalau yang S21 Plus ini bagian depan sama belakangnya dia pakai Gorilla Glass 7 atau yang biasa disebut Victus ya. Kalau yang S21 biasa dia pakai layar Gorilla Glass 7 juga, tapi belakangnya dia pakai polikarbonat. Pilihan warnanya juga beda. Kalau yang S21 Plus ini dia ada 3 pilihan warna, ada yang Phantom White, Phantom Black, sama Phantom Violet. Kalau yang S21 ada Phantom Violet, ada Phantom Pink, ada Phantom White, sama Phantom Grey. Banyak banget pilihan warnanya. RAM-nya sama-sama 8GB dan ada pilihan internal 128 atau 256GB. Jadi bisa dipilih sih, banyak banget pilihannya. Harganya juga beda sekitar 2 juta lah kalau yang Plus sama yang biasa. Nanti di akhir kita bakal ngebahas soal harganya sekaligus promo PO-nya. Karena lumayan menarik sih promo PO-nya. Sekarang kita lanjut coba ngelihat bagian desainnya yang saya suka banget sih. Ini salah satu bagian yang saya tunggu banget. Karena kenapa? Coba kita lihat Samsung Galaxy S20 dibandingin sama yang S21. Di sini udah lumayan kelihatan ya bedanya S20 sama S21. Saya udah sering ngobrol di video-video sebelumnya kalau desain Galaxy S20 itu kayak mirip Galaxy seri A gitu lah, yang A series. Tapi di Galaxy S21 ini dia kelihatan lumayan garang. Dari kameranya susunannya udah beda, lumayan gede-gede, kayak lebih pro lagi. Terus di bagian pinggir sudut kirinya nih yang modul kameranya nih dia kegabung sama bagian sisi-sisinya yang mengkilat. Jadi kerasa kayak cyborg gitu, kayak ada ketanam sendiri. Jadi dia ngasih kesan yang lebih premium dan ya beda aja dari HP-HP lain yang udah ada. Terus bagian lain yang saya bener-bener pengen uji, tapi sayangnya ini baru preview aja, belum bisa diuji langsung. Nanti kalau udah ada barang yang retail yang dijual di toko udah nyampe ke tempat saya, kita bakal ngetes benchmark dari Samsung Galaxy S21 series ini. Karena dia udah pakai chipset yang paling baru dari Samsung, yang kemarin baru diluncurin juga, baru diumumin juga, yaitu Exynos 2100. Kenapa namanya 2100? Saya tebak karena tahun 2021 gitu ya. Jadi 21-nya ya 2100, mungkin tahun depan 2200 dan lain-lain. Penasaran sih, fabrikasinya udah 5 nanometer, udah setara sama chipset-chipset flagship dari merek lain. Terus dia juga diklaim CPU-nya lebih kenceng 20%, GPU-nya 25%, NPU-nya juga 2 kali lipat lebih kenceng.
dari yang generasi sebelumnya. Jadi saya penasaran banget sama performa dari Exynos 2100. Apalagi kan kalau chipset itu bukan cuma sekedar ngomongin kenceng-kencengan, tapi juga ngomongin soal processing foto, terus responsif main game, dan lain-lain. Penasaran sih, kayaknya Samsung bener-bener bangga sama Exynos yang baru ini. Nanti bakal kita tes di video review, itu bakal seru. Terus apa lagi ya? Terus bagian lain yang juga saya penasaran tapi belum bisa dites atau ditunjukin adalah bagian kameranya. Tentu aja, setiap Samsung keluarin flagship baru, kamera pasti bakal selalu jadi perhatian. Apalagi bentuknya udah baru kayak gini ya. Kalau secara resolusi sih dia sama aja, sama konfigurasinya. Ada ultra wide 12 megapiksel, ada yang kamera utama 12 megapiksel, dan kamera telenya 64 megapiksel. Tapi lagi-lagi, setiap ada chipset yang baru, kita pasti penasaran sama apa yang bisa dia tawarin, kayak prosesinya apakah jadi lebih bagus, apakah night mode-nya lebih kenceng, dan apakah ada fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatin oleh si kamera dengan pakai chipset si Exynos 2100 tadi. Tapi kalau kita misalnya nggak perlu penasaran lagi, pengen yang pasti-pasti upgrade super kenceng, ya kita tinggal keluarin si Samsung Galaxy S21 Ultra ini aja deh. Pas saya pertama kali ngelihat Samsung Galaxy S21 Ultra ini, saya langsung mikir, ini yang benar-benar bikin saya penasaran, karena memang targetnya itu mungkin orang-orang kayak saya yang benar-benar seneng sama angka, seneng sama spek, seneng sama teknologi. Karena memang target dari S21 Ultra ini memang ngincer si tech savvy atau geek gitu lah. Dari bentuk kameranya aja udah kelihatan kayak pengen ngajak ribut banget. Di sini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4 kamera dan ada laser autofocus juga. Di sini dia pakai kamera ultra wide yang resolusinya 12 megapiksel. Di sini kamera wide-nya 108 megapiksel. Terus ada kamera tele yang 3 kali optical zoom yang 10 megapiksel, dan ada satu kamera tele lagi. Jadi dia ada 2 kamera tele. Yang satu ini dia pakai buat optical zoom 10 kali. Jadi setiap optical itu bukan sekedar satu doang terus dimaju-majuin, tapi dia ada 2 lensa yang memang khusus buat 3 kali atau 10 kali. Dia bisa 30 kali juga, jadi hybrid, dan ada 100 kali juga. Jadi mirip S20 Ultra. Cuma sistem yang 2 kamera tele kayak gini kayaknya baru pertama kali saya lihat deh, dan penasaran juga sama gimana kualitas dari masing-masing kamera. Kalau dari yang 108 megapiksel sendiri sih Samsung bilang efeknya bakal bagus banget ke situasi di mana cahaya lagi terang, bakal tajam banget, dan pas low light dia bakal pakein sistem nano binning yang ngebikin 9 piksel tuh jadi 4 piksel doang. Jadi istilahnya itu ibaratnya gimana ya? Rame ya. Saya sekarang udah lebih tenang dan saya langsung kepikiran cara ngegambarinnya. Jadi sistem nano binning itu kayak ngegabungin beberapa piksel jadi 1 piksel biar kondisi low light itu bakal jadi lebih terang lagi. Nanti bakal kita buktiin juga di video review. Ini bakal pertama kali saya review karena jadi calon daily driver saya banget. Saya awalnya kirain bakal pilih yang S21 Plus aja lah, karena dari namanya saya kan memang dari awal pakai yang Plus. Tapi setelah ngelihat ini, ternyata dia bedanya cuma 0,1 inci doang dari layarnya. Dan beratnya cuma beda 20 gram doang. Saya yang awalnya nggak terlalu doyan HP yang terlalu gede atau terlalu berat, jadi tiba-tiba mikirin soal HP ini karena bedanya tipis banget. Dan saya kayak pengen dapetin kamera yang super yang mencolok kayak gini. Sama pengen dapetin baterai yang paling gede juga, ini 5000 mAh. Saya juga pengen dapetin layar yang brightness-nya kata Samsung sampai 1500 nits. Ini brightness layar yang paling tinggi di sebuah HP. Di sini kondisinya lagi di luar dan lumayan terang ya. Jadi kalau layar HP-nya bisa kelihatan pun itu udah bagus banget. Terus satu lagi yang pengen saya tunjukin, Samsung akhirnya dengerin saran atau apa ya, kritik pengguna kali ya. Dimana kita bisa aktifin mode WQSD. Oke, kita apply. Terus satu lagi kita juga bisa sekalian aktifin yang adaptif ini. Jadi dia bisa sampai 120 Hz. Kalau kemarin-kemarin kan kita harus milih antara 60 Hz atau yang antara 120 Hz atau yang WQSD. Kalau ini sekarang kita bisa pakai dua-duanya. Kalau di S21 sama S21 Plus itu nggak ada, tapi di sini dia udah nyediain karena baterainya gede kali ya. Jadi kayak sanggup lah buat nemenin kerjaan orang selama seharian, tapi itu harus kita buktiin juga. Terus apalagi ya? Banyak yang bisa saya senengin dari HP ini. Ya, dia juga punya beberapa fitur lain yang agak tumpah-tumpah dan mungkin kita belum siap buat pakainya sih, kayak Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E.
Yang routernya kayaknya belum ada atau masih jarang banget router yang dukung Wi-Fi 6E. Itu Wi-Fi yang lebih tinggi lagi dari Wi-Fi 6 dan si Samsung Galaxy S21 Ultra ini udah punya. Terus dia kamera depannya juga 40 megapiksel dan fitur-fitur kameranya juga banyak banget yang baru ada director's view, terus ada single take-nya bisa lebih banyak lagi ngambil foto dalam satu kali take. Terus ada vlogger mode, terus ada banyak sih, sampai harus lihat catatan tuh. Terus ada zoom lock, ada enhanced portrait mode, ada multi mic recording, itu banyak banget. Nanti bakal kita tes semua lah. Kalau sekarang saya cuma pengen kasih tahu aja apa aja yang baru di Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan itu aja sih, sepanjang video saya udah jelasin semua apa aja yang baru di seri Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21. Oh ya, buat ini warnanya cuma ada dua ya, warna Phantom Black sama yang silver, karena menurut Samsung barang yang buat tech savvy banget, yang geek banget, yang orang kayak kita kayaknya nggak butuh HP yang warna-warni lah, yang cool aja, warna hitam, yang polosan kayak gini, dan warna silver. Kalau misalnya Anda minat ya link PO-nya udah di bawah. Dan ngomong-ngomong soal PO, harganya ya? Oh ya, sebelum bahas harga ada yang saya lupa, jadi Samsung Galaxy S21 Ultra ini juga udah ngedukung S Pen, tapi S Pen-nya ini bukan ada di dalam HP-nya, nggak kayak seri Note yang kita cetek tekan terus S Pen-nya keluar, enggak. Jadi kita harus pakai smart cover atau cover yang casing tambahan gitu. Dan S Pen-nya ada di dalam, jadi mereka dijual terpisah dan mereka dijualnya satu paket antara cover sama S Pen-nya. Tapi sama HP-nya enggak kegabung ya. Kalau misalnya Anda orang yang sering pakai Note, itu mungkin bisa jadi salah satu aksesoris yang bagus. Dan satu lagi yang saya keskip, HP Samsung Galaxy S21 series udah bisa foto di warna 12 bit. Itu secara spesifikasi tinggi banget, saya nggak yakin apakah banyak layar yang ngedukung, tapi ada fitur gitu, kayaknya lumayan ya, berlebihan ya, cuma ya seneng-seneng aja lah. Oke, sekarang kita bahas harganya yang saya nggak boleh salah nih, kalau harganya salah nanti di demo orang yang mau beli lagi. Jadi Samsung Galaxy S21 itu nggak dijual di masa pre-order, yang dijual itu Samsung Galaxy S21 Plus dan S21 Ultra aja. Buat harganya, yang S21 Plus, dia harganya di sini buat yang varian RAM 8GB, di sini saya tulisin juga. Buat varian RAM 8GB internal 128 harganya 15.999. Yang RAM-nya 8GB internal 256 harganya 16.999. Oke, terus lanjut buat yang S21 Ultra RAM 12GB internal 128 harganya 18.999. Saya kurang rekomen yang internal 128 karena sayang, udah beli yang segarang ini tapi kita dapetnya internal 128, apalagi ini nggak bisa diekspansi pakai kartu micro SD. Jadi mendingan beli yang minimal RAM-nya 12, internal 256 yang nambah sejuta. Jadi 19.999, 20 juta lah. Terus yang paling tinggi, ada yang RAM-nya 16 GB, lebih gede dari laptop Anda mungkin. Dan internalnya 512 GB. Ini harganya nambah 2 juta jadi 21.999. Yang serunya semasa PO dari tanggal 14 sampai 17, kalau misalnya kita beli yang RAM 8GB internal 128, kita bakal dapetin free upgrade langsung ke 256 GB. Jadi kita pakai harga yang 128 dapatnya 256. Terus yang S21 Ultra ini juga sama aja. Kalau kita beli yang 128 dapatnya 256, dan kalau beli yang 256 dapatnya 512. Jadi itu lumayan banget, kalau misal itu kayak hemat 2 juta gitu kalau misalnya kita beli S21 Ultra yang 256, karena selisihnya 2 juta gitu kan. Terus kita juga dapetin bonus Samsung Galaxy Buds Pro kalau beli yang Ultra, dan Samsung Galaxy Buds Live kalau beli yang Plus atau yang biasa. Itu harganya sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. Dan kalau misalnya kita beli lagi ada bonus Smart Tag juga, itu aksesoris baru dari Samsung. Terus ada layanan Samsung Care Plus, itu harganya sekitar sejutaan. Dan ada cashback dari bank juga kalau misalnya kita beli di harga tertentu itu sampai 1 juta. Kalau dihitung-hitung sih dari upgrade, cashback, sama yang lain-lain, ibaratnya bisa dapat 7-8 juta lah value-nya. Dan kalau kita hitungnya simpel kayak gitu sih, kita keluarin, anggap aja beli yang Ultra ini 8GB 256 harganya 20 juta. Itu udah dapat 512, udah hemat 2 juta, dapat bonus 4 jutaan. Terus ada cashback, itu mungkin bersihnya 14 jutaan kali. Jadi ibaratnya kita keluarin duit buat Samsung Galaxy S20 yang biasa tapi dapet yang Ultra yang paling tinggi. Kalau ngitungnya sesimpel itu ya. Kalau misalnya lebih rumit ya nantilah. Kalau misalnya Anda pengen PO, linknya udah di bawah. Kalau misalnya Anda belum yakin,
nanti bakal kita review juga karena ya memang itu tugas kami buat ngenilai dulu sebelum kasih rekomendasi. Ya, jadi gitu aja dulu sedikit cerita atau preview atau hands-on atau first impression, terserah cara Anda buat ngenilainya. Ya, intinya ini kesan pertama saya buat Samsung Galaxy S21 series aja lah. Buat detailnya nanti bakal kita bahas di video review. Kalau misalnya Anda udah yakin bakal upgrade, silakan pakai link di bawah atau ya Galaxy Launch Pack atau di mana gitu. Kalau misalnya belum yakin, tungguin aja video reviewnya sekitar seminggu 2 mingguan lagi. Ya kira-kira gitu aja dulu. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Capek juga ngomong. Kayak cyborg yang di kartun-kartun gitu.